Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Coderners bersama saya Wiro Saputra dan kali ini kita akan belajar tentang HTML tutorial yaitu quotation. Sebelum kita belajar ada baiknya bagi yang belum subscribe seperti biasa saya selalu ngingetin ya. Subscribe dulu yuk. Nah, terus bagi yang belum gabung di channel saya juga bisa gabung channel Coderners terutama di Telegram, install Telegram kalian sekarang. Terus nanti tinggal gabung aja deh di grup Codenersnya. Kenapa sih? Karena nanti saya akan bagi-bagi file di sana, terutama bagi file tutorial untuk yang sesi live dan juga sesi tutorial yang lumayan panjang durasinya. Dan saya harap juga kalian bisa untuk subscribe ya. Klik subscribe, kemudian klik juga loncengnya supaya nanti ketika ada video terbaru dari saya, kalian langsung dapat notifikasi via email ataupun biasanya ada push notif di handphone kalian. Oke, terus jangan lupa juga untuk bantu like ya video ini. Kenapa? Karena dengan banyaknya like kalian, video ini akan ada di tampilan teratas YouTube atau di rekomendasi YouTube. Dengan begitu, teman-teman kalian yang mungkin belum tahu tentang HTML tutorial, nantinya bisa melihat juga video tutorialnya. Jadi kita berbagi ilmu ya untuk semuanya. Dan saya minta juga untuk sharing ke teman-teman kalian bisa melalui media sosial kalian. Dan caranya gampang banget, tinggal linknya di copy aja terus di share ke sosial media kalian. Kenapa? Karena yuk kita bagi-bagi ilmu. Kalau bisa jangan sendirian. Oke, kita coba lanjut ya. Di sini saya akan coba buka Visual Studio Code. Nah, di sini kebetulan saya udah buka Gold Project ya. Kalau misalkan Anda uh, udah belajar di video tutorial sebelumnya, nanti udah tahu tuh harus gimana untuk di project ini. Harus apa dulu yang dilakuin. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu ya caranya gimana, saya coba ulang lagi aja deh ya supaya kalian mengerti ya. Di sini saya akan coba ke code. Nah, code projectnya ini saya bagikan di channel Codeners di Telegram. Jadi kalau misalkan kalian belum gabung, gabung sekarang. Di sana sudah saya upload. Jadi kalian bisa download gratis. Di sini kita coba buat new ya. Terus kita akan coba buat misalkan HTML tutorial quote misalnya seperti itu ya. Nah, nanti kalian tinggal copy aja yang ada di sini ya, di copy. Terus kalian masukin ke dalam sini. Gitu ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah memakai folder yang ini HTML tutorial, kita coba copy aja ya. Masukin ke Visual Studio Code gitu ya. Jadi caranya seperti tadi ya. Kalau misalkan kalian baru mulai, saya coba ingatkan kembali caranya seperti itu. Di copy semua file yang ada di dalam Gold projectnya, kemudian masukin ke folder kerja kalian, baru kemudian kalian copy ke Visual Studio Code. Oke, kita coba mulai dulu ya. Di sini klik View, kemudian Terminal. Lalu di sini seperti biasa kita pakai Gold Watch. Supaya lebih jelas, saya akan coba perbesar ukuran layarnya. Oke, enter. Dan sekarang kalau misalkan kalian lihat di sini, nah sudah ada nih apa yang udah kita pelajarin selama ini. Jadi kita kemarin belajar formatting ya. Nah, sekarang saya akan coba buat section baru. Saya akan coba buat section baru. Di sini untuk section barunya sendiri kita namakan quote H1 quote. Oke, jadi kalau misalkan saya coba perkecil seperti ini ya. Saya coba perkecil seperti ini, nanti kalian akan lihat kayak gini nih. Oke, kita coba ukurannya kita sesuaiin dulu supaya kalian langsung bisa lihat ya. Oke, ini saya akan coba hide. Nanti kalian akan melihat. Nah, quote ini sebenarnya biasa dipakai kalau misalkan kalian mungkin ada yang ngambil quotation atau pesan-pesan quote dari internet, misalkan dari siapa, misalkan dari Steve Jobs misalkan, atau siapapun. Nah, biasanya sering banget di embed di website. Nah, cara embednya itu dengan menggunakan block quote. Jadi nanti juga kedetek di Google-nya juga jadi gampang gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita pakai. Nah, di sini saya akan coba contohkan langsung ya.
Misalkan kita punya P tab. Oke. Nah, di sini kita akan coba lorem. Oke. Nah, di sini supaya saya ingin coba wrapping teksnya dulu supaya kelihatannya bagus ya. Wrap. Buat wrapnya saya akan coba on. Nah, kita coba cek. Nah, sekarang sudah jalan. Oke. Nah, di sini kita akan coba masukin ya. Kita akan coba masukin si block quote-nya. Nah, biasanya ini bukan P sih. Biasanya ini makanya div gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, cara masukin block quote-nya itu gampang banget. Misalkan di sini tinggal ketikin aja namanya block quote. Nah, kayak gitu. Terus tinggal masukin aja apa yang mau dimasukin ke quote-nya. Misalkan ini ya. Nah, nanti kalian akan lihat hasilnya kayak gini, gitu ya. Dia agak menjorok atau indennya itu agak menjorok ke dalam gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Nah, ini kalau pakai block quote. Nah, di sini memang nggak terlalu terlihat ya, karena kita belum styling dengan CSS. Tapi nanti ketika kita pelajarin CSS terus kita coba styling, dia akan jadinya bagus gitu ya. Kalian juga bisa cari misalkan block quote. Nah, di sini kalau misalkan kalian cari, kita coba lihat ya, kita coba di image-nya aja. Nanti hasilnya tuh kayak gini. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Atau bisa juga seperti ini nih. Nah, biasanya block quote itu lebih cenderung dibuatnya seperti ini. Nanti ketika kita coba styling dengan CSS. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Jadi block quote itu nggak cuma satu doang, tapi ada lagi. Ada juga yang bisa pakai yaitu tag key. Nah, cara pakai tag key gimana? Nah, tag key ini biasanya dipakai untuk short quotation. Ini cocok banget kalau dipakai di P. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita coba key, kita coba masukin di sini. Nah, jadi nanti dia bakal kayak gini. Nah, bedanya dengan block quote apa? Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, di sini kalau saya perbesar ya, nanti akan ada tanda petik di sini. Nah, ini short quotation yang bisa dipakai kalau misalkan kita dalam tag P gitu ya. Jadi bisa pakai key gitu ya. Nah, terus ada lagi kalau misalkan biasanya kalau penulis-penulis itu sering gunakan abbreviation. Nah, biasanya ABBR gitu ya. P, misalkan kita coba P tab lorem. Nah, buat tahu misalkan source-nya. Jadi kalau misalkan kita coba ketikkan kayak gini ya, ABBR kayak gini. Titelnya misalkan this is just title. Nah, kita masukin. Nah, biasanya kalau penulis jurnal nih sering banget mainan beginian nih. Nah, jadi ntar akan ada garis bawah tapi titik-titik. Kalau kita arahin tuh, dia akan ada titelnya. Kayak gitu ya. Nah, ini biasanya sering banget dipakai kalau untuk buat website jurnal. Nah, ini kayak gini makainya. Terus kita cobain lagi ya. Kita cobain lagi. Selanjutnya kita ada address. Jadi kalau misalkan tag address itu ada sendiri. Jadi kalau misalkan kita coba ya, P alamat saya saat ini misalkan. Oke, address misalkan seperti itu ya. Kita akan coba misalkan Pondok Ungu Permai. Kemudian kita coba tambahin lagi BR, kemudian kita coba blok HD1 misalkan kayak gini ya. BR jadi seperti ini. Misalkan nomor 21 seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat dia akan seperti ini nih, alamat saya saat ini. Kemudian untuk alamatnya sendiri dia akan dicetak miring. Kayak gitu ya. Jadi harusnya ini gampang banget nih buat kalian cobain. Nah, sebenarnya ketika kita menulis alamat, quote, terus ada juga nanti ada namanya site biasanya untuk creative work.
Nah, itu biasanya nanti dia akan tercetak miring, contohnya seperti ini ya, Mas. Misalkan kita coba lagi buat P tab, misalkan The Fox, misalkan The Fox dibuat oleh John Volatile, misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan kalau kita buat site-nya seperti ini, kita buat text site. Nanti kalau kita masukin The Fox-nya ini di sini, nah kalau kita lihat dia The Fox-nya akan tercetak miring, tapi ini berbeda dengan italic ya, karena ini dibaca sebagai site, dan Google juga harus mendetek ini sebagai site, bukan sebagai teks yang di italic, gitu ya. Ada lagi namanya BDO atau bidirectional override. Nah, bidirectional override itu seperti apa? Kalau misalkan kalian mau ngebalik tulisannya, kita bisa pakai BDO namanya. BDO kayak gini ya. Nah, directionnya juga bisa dipilih gitu. Directionnya mau kemana nih? Mau RTL atau LTR gitu. Nah, ini tinggal pilih aja. Misalkan kita lorem ipsum ya. Nah, kita RTL nih. Nanti dia bakal dibalik sama dia kayak gini. Tuh. Lorem, tapi dia dibaliknya itu bukan dibalik ke bawah ya. Tapi dibaliknya itu satu-satu gitu per line sama dia. Jadi per line ini kalau kalian lihat lorem ipsum download, jadi per line gitu ya. Namanya bidirectional override gitu. Udah deh. Jadi semuanya udah, tag key udah, block quote udah, site udah, abbreviation juga udah, address pun udah. Untuk materi quote sudah selesai. Nah, saya ingetin lagi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Caranya gampang banget. Kalian cukup klik button subscribe, kemudian klik juga loncengnya untuk dapatkan video terbaru dari saya. Terus bagi yang mau gabung di channel Codeners juga silakan. Jadi nanti kalian bisa dapetin file Google Project dan juga file-file live saya yang biasanya saya akan membuat website kalau ketika saya live. Terus juga bagi kalian yang mungkin mau coba gabung di sosial media saya atau mau follow, itu nggak masalah. Bisa ke Facebook, bisa tanya-tanya nanti di sana. Terus bisa juga ke Instagram. Nah, jadi terserah kalian ya. Kalian enaknya lebih nanyanya itu via apa? Via Facebook, via Instagram, atau via Telegram juga bisa gitu ya. Oke, semua materi udah kelar untuk yang quotation. Selanjutnya kita akan bahas tentang comments. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk sehat selalu untuk kalian semua. Jaga kesehatan ya di musim COVID kayak gini. Gitu ya. Terus jangan lupa update terus ilmu kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.